Kalau saya kebetulan pernah tim ahli IKN, kemudian menjadi safety engineer, jadi semacam konsultan untuk lifting appliance sekaligus melihat pelaksanaan. Saya melihat kalau di IKN itu, ini dari aspek saya perlu dari kita bahas keselamatan konstruksi. Saya melihat di sana kan diterapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi, kemudian K3, kemudian mutu itu kan, kemudian 5R macam-macam lengkap. Kalau dari kesaksian saya untuk sementara saya bisa katakan semua dilaksanakan secara baik. Mesti secara catatan sejumlah SDM mesti ditingkatkan kemampuannya, ya kan. Kemudian saya lihat di sana juga selain K3 ada ESG, ya, Environmental Social Governance, jadi memperhatikan aspek sosial. Dan dengan adanya SMKK keberlanjutan yang menjadi ciri khas IKN kan. Nah, itu catatan saya terkait Ibu Kota Nusantara. Saya mau katakan bahwa IKN menerapkan sistem manajemen mutu, keselamatan kerja, keselamatan konstruksi, keselamatan lingkungan, meskipun belum optimal. Mungkin dari sisi Pak Laswandi ini fokus di IKN ini sebagai segmen terakhir ya. Ya, baik. Memang kita di konstruksi ini kan harus terus improve gitu ya, harus terus improve. Dan IKN ini kan menjadi mukanya negara gitu ya. Jadi artinya memang bagaimana teman-teman di IKN terus menerapkan sistem itu, dari sistem keselamatan keteknikannya kita kaitkan dengan mutu. Jadi mutu harus menjadi priority gitu ya, termasuk juga keselamatan kerjanya gitu ya. Dan yang menarik memang pemerintah dalam hal ini lewat Permen PU itu juga mengeluarkan terkait dengan pembiayaan dalam pelaksanaan K3 di lapangan. Jadi di dalam paket-paket pengadaan barang dan jasanya itu menjadi wajib, harus ada. Nah, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak menerapkan, karena biaya itu sudah diperhitungkan dari awal dan masuk di dalam biaya tersendiri. Nah, itulah mungkin yang membedakan dulu dengan saat ini, apalagi dengan adanya proyek Ibu Kota Nusantara. Kita berharap memang teman-teman dari sisi keselamatan keteknikan, dari sisi mutunya, dari sisi K3, lingkungan terutama, paling tidak ada ESG, itu memang menjadi satu hal yang baru untuk menjadikan lebih baik lagi. Jadi tidak seperti kerjaan konstruksi sebelumnya gitu ya. Nah, kebetulan saya juga beberapa kali untuk memastikan penerapan SMKK di IKN itu dijalankan, saya lewat penugasan dari teman-teman di BPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi, itu kita memastikan bahwa keselamatan konstruksi itu menjadi satu yang wajib untuk dilaksanakan di ibu kota juga. Terima kasih. Oke, terkait IKN, saya mungkin sebagai masyarakat, artinya IKN itu kalau saya mau dengan K3 aja sebagai orang K3 ya, artinya orang K3 juga, tapi sebagai masyarakat di sana memang kalau pandangan saya mengenai IKN ini ya benar bilang Pak Laswandi tadi bahwa itu adalah merupakan di depan ya corong dari muka dari negara kita. Kalau memang di IKN ini dari awal memang sudah penerapan K3-nya, apalagi K3 konstruksinya, berarti kan punya jaminan bahwa di IKN ini sudah dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai K3. Jadi betul-betul mengacu pada Undang-Undang 170 dan dilaksanakan oleh di K3 konstruksi. Jadi saya lihat memang secara sepintas itu memang dalam sisi pembangunannya memang betul-betul memperhatikan, apalagi selaku kita penyelenggara training atau jasa inspeksi itu kan kita diberi kesempatan untuk melakukan atau mendapatkan pekerjaan untuk melakukan inspeksi tersebut. Berarti itu adalah untuk memberikan jaminan di sana. Bapak benar bilang Bapak tadi bahwa ini adalah memang kaitannya mutu daripada di IKN itu sendiri. Jadi itu dari sisi saya sebagai masyarakat maupun selaku penyelenggara training sertifikasi maupun audit. Jadi kacamata kami bahwa memang itu sudah dilaksanakan namanya K3. Ya salah satu contoh Pak, saya masuk ke wilayah tanah di situ aja ada pekerja kontraktor
kita sudah harus disuruh menggunakan pakaian K3. Bahasanya itu kita sebagai masyarakat di situ begitu mau masuk disuruh pakai, jadi mengikuti standar K3. Itu yang saya lihat. Itu terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ke Pak Laswardi, Ketua Umum PAKI, kepada Pak Alwi. Jadi di sesi yang terakhir ini dari info yang kita dapatkan bahwa IKN Nusantara ini adalah mukanya Indonesia, dikerjakan, dirancang oleh putra-putri terbaik, jadi 100% orang Indonesia, ya kan. Terus yang kedua, IKN ini dibangun dengan sistem yang sedapat mungkin memenuhi harapan masyarakat, harapan negara, dan harapan pengamat lingkungan dan semua yang terkait dengan keberlanjutannya. Jadi kalau misalnya bagaimana di IKN apakah ada SMK 3, kemudian ada keselamatan lingkungan, keselamatan konstruksi, manajemen mutu, itu diupayakan secara maksimal dilaksanakan di sana. Karena itu bukan kita, kebanggaan kita, ada baiknya kita sukseskan kegiatan ini, karena alhamdulillah sampai hari ini hampir semua bangunan konstruksi di kawasan inti pusat pemerintahan yang ditargetkan di tahap pertama 2022-2024 itu sudah selesai dengan harapan, ya kan. Sebagai warga bangsa kita terus berharap. Saya mengutip beberapa pandangan dari Menteri K3 nih. Ya. Pertama Pak Hanif Dakiri, saya ketemu dengan beliau pada September 2019, satu bulan setelah dipindahkan, beliau menyatakan bahwa pemindahan IKN itu sangat tepat dengan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan dan Jakarta sebagai pusat bisnis. Jadi sama dengan yang sejalan dengan Pak Prabowo sekarang. Terus saya juga di 12 Januari 2020 di saat kita memperingati 50 tahun Indonesia Merdeka, Ibu Menteri itu Ida Fauzia menyampaikan bahwa kalau ingin IKN selamat dan sehat, maka budaya K3 harus dilaksanakan di sana, ya kan. Dan saya juga baru ketemu Pak Menteri Nakar, kita berharap bersinergi menerapkan apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo terkait Ascatira, dan kita insya Allah mendukung semua, mendukung kebijakan Pak Menteri. Yang pasti kita sebagai warga Kaltim, saya berterima kasih warga Indonesia, karena ini karya anak bangsa, kita hargai karyanya, dan saya rasa ini termasuk membanggakan secara nasional. Itu saja yang saya sampaikan. Kita semua berterima kasih sama pemirsa yang luar biasa nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.